Halo penonton SCP TV. Halo, Balik lagi di Ups Obseng. Kita main dulu deh. gantilah. Main kartu lagi seperti biasa. Tak Kita bosan-bosan. kartu siji, Kita main bahasa kartu- Jawa ini. Apa itu? Siji. Oh, si Juno. Uno. Uno. No, dos, tres. Anjay. Tumpasin tumpah lantai Maria. Itu lagu zaman dulu banget tuh. Gak tahu pasti anak sekarang mah. Nggak tahu dia. Dos, tres. Uno, dos, tres 1, 2, 3 sebenarnya. Itu lagu ini ya, Piala Dunia bukan sih? Iya, Ricky Martin. Ricky Martin. Zaman SD berarti tuh. Yoi. Kalau kita mengingat zaman SD asik. Oh sih. Bener banget nih bridging ini anjir. Zaman SD itu mungkin bocah-bocah era 90-an pernah dengar Lu tua banget tuh 90. salah satu sosok anjay. Sosok gaib yang dulu bisa dibilang cukup terkenal tuh pada masanya. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah Mr. Gepeng. Wah. Terbuka ya. Flat Mister, iya, Flat Mister. Gua Masih menjadi suatu misteri apakah dia gepengnya begini atau begini. Nah, ini nih. Nah, Gua langsung nggak bisa, gue pengen bantah nih. Kenapa kita takut sama sesuatu yang gepeng? nah. Padahal kalau dikasih kaldu yang enak, gepeng-gepeng itu enak juga loh, bakso gepeng. Romangun tuh. Romangun. Romangun. Terkenal tuh. Depan tipe. Balik lagi Mr. Gepeng. Ini main apa dulu nih? Uno biasa, Uno biasa. aja. Iya, Uno Oh, biasa aja. set. Jalan. Ah, Mr. Gepeng. Yang mana dulu membuat anak-anak SD mungkin ya. takut untuk kencing. Iya, dulu gue masih SD tuh pada masa itu. Sama gue juga. Masih SD. Mr. Gepeng, Mr. Gepeng, Mr. Gepeng. Katanya ada di kamar mandi gitu kan. Wah, katanya kalau lagi berak tiba-tiba lo dilongok gitu. Karena kan dia gepeng tuh. Dilongok gitu masuk dari sela-sela apa namanya pintu gitu kan. Terus bisa dilongok begitu atau enggak nongol dari atas kan kalau kamar mandi SD kan biasa gitu kan. Plafonnya bolong. Iya di bilik itu kan kadang ada yang cuma separuh gitu tuh. Iya, yang iya, sampai atas setengah-setengah kan. kayak toilet umum aja. Nongol dari atas gitu kan. Itu kan yang benar-benar wah disturbance banget gitu kan. Bikin kita tuh anjing berak kagak ya, berak kagak Sampai ya, masuk gitu. lagi. Iya. Pipis kagak ya kayak gitu kan. Belum lagi ini Apa tuh? guru piketnya Suhar Otoy. Belum lagi tuh kita ditakut-takutin sama orang tua gitu kan. Iya. Belum lagi ada film dulu pada masanya di sini ada setan. Wah. Itu makin memvalidasi aja itu. Iya, Melihatmu. makin Itu memvalidasi tuh aja itu. istrinya Raffi Ahmad. Iya benar-benar. Istri Nagita Raffi Ahmad Slavina, tuh lo yang main tuh. searching dah. Itu tuh. Di sini Masih ada setan. bocah deh. Iya. Mr. Gepeng. Nah, Mr. Gepeng ini sendiri kalau di browsing dari Google, iya. Mr. Gepeng ini dia katanya bisa dipanggil. Dengan telepon. Bisa Gila. dikontak. Gila. Bingung nggak lo? Gila. Pencet 77 kali. 7 kali. 7 kali. Katanya bisa request. Jadi kalau misalkan kita telepon 77 kali nih, itu katanya tersambung dan kemudian kita bisa langsung sebut aja, tolong mampirin si Otoy gitu misalkan. Kenapa nggak langsung mampirin ke Otoy beli pizza? Ah, Kan bisa ya. iya gitu. Katanya bisa seperti itu sampai se ekstrim itu loh dulu, zaman dulu loh. Itu benar-benar bumbu-bumbu gimmick-gimmick untuk Lu menakuti. coba nggak tuh? Nelpon. Takut lu. Wah, takut lah gue mah. Kalau udah nyambung mau gimana? Ntar gue mau bilang siapa ya kan? Agak enak hati juga. Ini warna apa yang di request? Biru. Biru. Kayak gitu. Sampai separah itu sih dulu Awal sih. mulanya dari apa tuh, Ji? Kalau awal mulanya sih ya, kalau berdasarkan sumber yang dilihat melalui Google, banyak cerita yang bilang kalau sosok Mr. Gepeng ini adalah orang yang katanya kejepit lift. SD lo emang udah ada lift ya? Nah, itu dia.
pertanyaannya, posisi dia kejepit liftnya itu Horizontal apa vertikal? begitu. Kalau begini sih dongkok banget ya, gitu. Lo mau masuk lift, pala duluan terus kejepit, gitu kan, konyol gitu. Dan Atau kayak yang di Pengabdi Setan, iya, tiban ke bawah ketiban. gitu Nah, kalau kan. itu lebih logis. Cuman yang pasti sih kita nggak tahu ya kepastiannya bagaimana. Masih tetaplah hal kayak gini itu cuma kayak jadi urban legend doang. Isapan jempol. Isapan jempol doang. Balik lagi ke pembahasan yang sebelum-sebelumnya bahwa sosok itu adalah suatu yang dibuat-buat mungkin oleh orang-orang. Mungkin ada kali orang tua yang karena anaknya berakan gitu ya. Udah berak mulu, terus Mr. Gepeng kan kayak gitu. Mungkin Gue anjing berak. iya makanya mungkin ada senior yang saking sebelnya gitu kan dia ngelihat juniornya, oh lu berakan mulu, situ ada setan tahu. Biar kalau nongkrong cabut kan gak Iya. ke toilet kan. Ah. Jadi dia bisa nongkrong cabut ke toilet. Mungkin Atau kayak penjaga gitu. sekolah. Biasanya kan kalau SD penjaga sekolahnya sama males kan. tuh, males bersihin Daripada gue toilet bersihin tuh. toilet, gue ciptain Iya, gitu aja. oh. Enggak lagi sekolah zaman kita nggak ada lift. Kalau yang ada lift pasti sekolah swasta. Nah, Terus emang dia bisa kage bursin no jutsu ke semua nah, sekolah gitu. Balik lagi kan mungkin kan secara format mistis itu kan menembus ruang dan waktu. Yoi. Kayak gitu kan. Cuman kalau berdasarkan cerita-cerita tadi, oke lah, Mr. Gepeng ini adalah salah satu korban yang terjepit lift. Dan mungkin konon kabarnya orangnya itu adalah dokter. Nah, Kayak gitu kan. iya. Dokter kejepit, nggak, cuma gue heran. Kalau yang dibaca dari Google tuh apa-apa dokter. Kalau diinget-inget gitu kan. Mr. Gepeng, Suster ngesot. dokter. Suster ngesot, gara-gara Oknum dokter. Terus apa lagi tuh yang dokter-dokter tuh? Ya pokoknya gitulah. Kenapa dokter selalu disangkut pautkan dengan yang mistis-mistis? Ya? Iya, kenapa nggak oknum coklat itu? Iya, oknum coklat. Karena dokter ini kan Pramuka suatu- maksudnya ya? suatu pekerjaan yang mulia Iya. gitu loh. Mengobatkan orang, menyembuhkan orang. Kenapa disangkut pautkan dengan mistis? Itu yang kadang tuh buat bingung gitu. Terus mungkin yang belum pernah kita bahas adalah ambulans yang di Bandung yang jalan sendiri. Itu salah satu fasilitas untuk kesehatan gitu kan. Iya. Dokter-dokter juga kan kayak gitu. Atau boleh tuh kita bahas episode Boleh, berikutnya tuh. nanti kita bahas Ambulans ya. episode berikutnya Iya. perihal si ambulans. Cuman di sini tuh ada sesuatu yang menurut gua agak sedikit dibuat-buat gitu kan. Si Mr. Gepeng ini fix terlalu dibuat-buat. Betul. Satu, Tapi tetap takut anjing aku tetap dulu. takut. Satu, telepon 7 kali. Iya. Terus kedua, kalau lo berak di sekolah jam 11 malam, katanya nanti udah pasti ada. Siapa yang mau berak di sekolah jam 11 malam? Hah? Kecuali penunggu sekolah. Nah, kecuali penunggu sekolah. Itu. Oh, Terus apalagi ya yang banyak tuh disinggung-singgung di Google tuh. Ya itu tadi dokter, ada yang bilang kejepit lift, terus ada yang bilang kelindes bulldozer. Ngapain tuh dokter kelindes bulldozer? Iya. Pertanyaan gue. Tidur. Bulldozer tuh paling kecepatannya berapa sih? Jangan kan lari ngerangkak juga cepetan Iya, gitu ya. kayaknya sih, aduh, tuh sampai tuh dokter kelindes bulldozer tuh ngapain gitu pertanyaan gue gitu kan. Jadi nih Mr. Gepeng ini adalah salah satu sosok mistis yang memang di era 90-an ya cukup famous ya, dia Iya. cukup punya nama Betul. pada saat itu. Dan selalu disangkut pautkan dengan toilet. Iya. Dan Fix ini benar kata lu Toy, kerjaan tukang bersih-bersih sekolah pasti. atau enggak kerjaan senior Betul. yang hobi cabut. Iya. Supaya mereka nggak ketahuan lagi di situ. Iya bener, ada setan, ada setan, ada setan. Yang di situlah gitu kan. Terus dua, Anjir. ambil dua. Ada nggak ada? Aduh, terus dua juga ambil aja. Kuning berarti ya? Yo, coy. Kuning tuh 8. Tapi waktu kita sampai SMP kayaknya. Ya sampai SMP cukup booming juga lah dia lah. Warna apa tuh? Jo. Hijau, hijau, hijau. Ada lagi nih hijau. Mr. Gepeng, apalagi yang bisa digali dari Mr. Gepeng ya? Sesuai dengan pembahasan mistis-mistis kita, kayaknya sih menurut gua kayaknya udah nggak ada lagi ya. Dia salah satu sosok yang mungkin nggak begitu kental, nggak begitu. Tapi cukup famous di cukup masanya. famous di masanya, nggak begitu kental secara pembawaan, perawakan dan lain sebagainya. Karena mungkin kita bisa nilai sendiri banyak film-film
di tanah air tuh yang berbau-bau horor kayaknya nggak pernah ada yang bahas Mr. Gepeng ya. Iya. Kecuali di sini ada setan. Iya. Iya kan? Lagi juga ya Mr. Gepeng, lu pasti pada nonton SpongeBob dan yang Ah. edisi yang dia mau ditonjok sama si Iya, Flat. iya, Flat. Iya kan? Gitu, SpongeBob takut nih. Pas ditonjok ya nggak berasa gitu. Lo ngapain takut sama itu? Gepeng, ya. Oh, Mr. Gepeng. Mungkin kalau dibayangkan secara perawakan ya kayaknya agak ngeri juga ya. Ngerinya tuh dalam artian gambaran yang jelasnya apakah dia gepeng vertikal apa dia gepeng yang gitu. Iya. Ya kalau horizontal pun kan ya kan begini. Iya benar. Nggak bakal bisa ngejar lo, Bos. Heeh. Lagian juga secara lebaran dia pasti kan agak lebih lebar tuh. Kena angin kayaknya juga. Iya. Aduh, bisa. Wah nih, salah satu setan yang paling Iya, deh, gampang iya, dikata-katain ya. Gampang dikata-katain. Pas diinin, ya kurang minum susu ya. Iya, benar. Pas muncul, lo tinggal gituin aja, kurang minum susu. Kurang minum susu. Baper nih. balik dia. Baper balik. Iya benar dia kalau memang bentuknya pipih begitu ya berarti kan keseimbangannya buruk gitu. Iya. Ibaratnya tuh kalau makanan yang ikan asin yang di baladoin tuh. Baladoin, Iya ya, kan? benar-benar. Yang pipi itu. Yang pipis. Yang pipis kayak begitu doang. Kayak gitu lo takutin. Nah, jadi kita recap ya. Satu, dia katanya kenanya di lift. Kenanya di lift. Tapi ke SD, harusnya di kantor dong. Di kantor bener. Terus bisa ditelepon. Anak SD mana yang zaman dulu punya telepon? Paling lewat telepon Iya kan? koin atau nggak Terus telepon ketiga, wartel. ngapain ngintip orang lagi boker? Motivasinya Iya, apa? motivasinya apa? Ingin menghirup aroma tai. Iya. Jadi juga. sudah jelas itu pasti bikinan, entah bikinannya senior yang Hoax. tadi atau bikinan penjaga sekolah supaya lo tuh jangan pada Sering-sering berak. sering-sering karena sekolah negeri mana sih, kita negeri ya, sekolah negeri mana zaman dulu, kita nggak ngomongin sekarang, zaman dulu mana sih yang bersih? Kagak ada coy. Nggak ada. Kalau buat lu orang yang dulu angkatan 90-an, lu ke toilet kalau nggak nyium aroma nggak enak mah bohong. Aroma itu apa Iya. apa bilangnya sih Apa pesing? pusing. Iya, pasti lu nyium-nyium aroma pesing mah. Wah, apalagi kamar mandi cowok ya. Betul. Wah, itu gua heran sih sama bocah-bocah cowok SD zaman dulu. Sampai-sampai dulu kan kita nggak boleh ke kamar mandi guru, soalnya kalau guru nggak pesing. Iya, nggak pesing. Gua bingung sama anak-anak cowok tahun 90-an tuh anak Sampai SD dikunci kan kalau kamar mandi guru Iya. kan. tuh pipisnya apa ya ke pelapon-pelapon, ke tembok-tembok, wah nggak ngerti Enggak gitu. lah, kita tahu lah. Dan kita tahu lah. Kita pelakunya kok. Nggak pernah bersih kamar mandi cowok, Iya. najis gitu kan. Ya udahlah, mungkin seputar Mr. Gepeng cuma bisa kita Iya. garis jauh itu. Nah, tapi nanti kita coba. Pokoknya lu tuh pada tunggu aja. Gua tahu banyak yang nantiin kita main jalangkung, Ji. Kita tunggu aja. Nah, nantilah. Mungkin kita juga ritual Mr. Gepeng kita lakuin juga tuh dengan nelpon 777 ini segala macam kita lakuin. Tapi lo tetap stay di channel ini, tonton kita, Tonton terus, ikutin support terus. kita. Kita cukupi dulu untuk kali ini. Ntar hitung aja buat dicoret terakhir dulu. Berapa lo? Oke. 10. Wah, gue coret. Jauh. Oke, sip. Coret. Terima kasih buat yang udah nonton SCP TV. Episode setan paling bego bisa episode bisa setan paling gajebo gitu kan. bisa paling di lo kata-katain kalau ketemu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe terus SCP TV. Follow medsos kami. Follow medsosnya. Terima kasih banyak. Ciao.